Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini ya saya akan mendemokan terkait cara menggunakan aplikasi e-Sakib Kabupaten Luhut Timur yang baru. Nah, Bapak Ibu bisa masuk di alamat ini ya. Alamatnya nggak berubah, ya, sama seperti yang kemarin. Ya. Nah, maka akan tampil seperti halaman di layar ya. Nah, kemudian Bapak Ibu masukkan username dan password ya. Pada kesempatan kali ini saya akan memakai salah satu akun OPD. Oke, tahun anggaran 2024 ya. Nah, setelah berhasil masuk, Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman dashboard ya. Dimana dashboard ini nanti menampilkan rekapitulasi data yang telah diinput ya, dari target dan capaian. Nah, kemudian setelah login ya, yang pertama adalah Bapak Ibu melengkapi modul tagging ini ya. Ini sebagai menu dasar, data dasar sebelum melakukan penginputan lainnya ya. Nah, yang pertama-tama adalah Bapak Ibu melengkapi data master ya, unit kerja. Ya, Bapak Ibu bisa masuk di sini, data master unit kerja. Nah, data unit kerja yang sudah diinput kemarin itu tidak hilang ya. Jadi Bapak Ibu hanya memperbarui saja. Misalnya kalau ada perubahan nama ya Bapak Ibu sisa edit ya. Sisa edit, kemudian simpan. Nah, kalaupun ada unit kerja yang baru, Bapak Ibu sisa tambah saja ya. Kemudian masukin, kemudian simpan. Nah, kalau untuk hapus sisa pilih ini aja. Pilih, nanti akan muncul tombol hapus di atasnya, klik hapus. Oke. Kemudian setelah menginput unit kerja ya, Bapak Ibu menginput sekarang subunit kerjanya ya, dengan mengklik tombol panah di sebelah kiri pada masing-masing nama unit kerja ya, seperti ini. Nah, maka akan tampil subunit kerjanya ya, seksi, subbagian ya, dan subbidang. Nah, itu ya. Caranya sama, tekan tombol tambah untuk menambah baru, kemudian simpan ya, dipilih untuk hapus ya. Nah, seperti itu. Kemudian setelah Bapak Ibu melengkapi semua data unit kerja dan subunit kerja, kemudian Bapak Ibu sekarang masuk ke sasaran. Nah, ini nih menu yang baru ya, menu sasaran. Jadi sasaran ini terdiri dari dua, yaitu sasaran program dan sasaran kegiatan. Baik, kita masuk program. Nah, ketika Bapak Ibu klik program, maka sudah tampil daftar program, yaitu program yang ada di dokumen RPJMD. Nah, sekarang adalah Bapak Ibu menentukan sasaran dari program ya, sesuai dengan Permenpan yang baru dan arahan dari Kemenpan ya, bahwa program dan kegiatan itu memiliki sasaran ya. Nah, di sini sasaran program ini dipilih ya, seperti contoh pada layar. Nah, ini sasarannya cuma satu. Nah, untuk menambahkan Bapak Ibu klik tombol ini yang biru untuk menambah keyword sasaran. Nah, ini untuk membuat kamus kata bahasa sasaran program ya. Klik ini untuk menambahkan. Nah, kemudian untuk program ini ya, saya klik, kemudian meningkatnya kualitas ya. Nah, ini bisa digeser ya Bapak Ibu, bisa digeser. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik.
Nah, seperti ini, kemudian klik tombol simpan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan sasaran berikutnya ya. Meningkatnya oke, saya contohkan 3 ya. Nah, setelah menginput semua keyword sasaran program ya, Bapak Ibu tutup ya. Kemudian masuk di pilihan sini. Nah, sekarang mengaitkan indikator dengan sasaran ya. Contoh, persentase penunjang urusan perangkat daerah. Nah, ini adalah kita buatkan sasarannya dulu. Meningkatnya kualitas pelayanan nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini bisa dicari ya, bisa diketik untuk melakukan filter. Kemudian ini persendian. Oke. Nah, setelah dipilih semua, kemudian klik tombol simpan. Nah, maka program ini sudah memiliki sasaran ya. Kemudian kita lanjut ke sasaran kegiatan. Nah, di sini cara menginputnya beda dengan program ya. Untuk menginput sasaran kegiatan ya, Bapak Ibu langsung aja mengetik ya, mengetik di kolom sasaran seperti ini ya.
Nah, setelah di-input semua, Bapak Ibu klik tombol simpan. Ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu menginput sasaran program dan kegiatan, selanjutnya Bapak Ibu melakukan tagging indikator kinerja untuk eselon 3 dan 4 ya. Nah, tagging indikator di level eselon 3 ini terdiri dari dua ya. Yang pertama program dan kegiatan. Nah, baik kita mulai dari eselon 3 dulu, kita mulai dari program ya. Nah, ini sudah ada jumlah penanggung jawabnya. Nah, cara melakukan taggingnya Bapak Ibu klik tanda panah ya di sebelah kiri pada masing-masing program ya. Kita mulai misalnya dari program penunjang pemerintah program penunjang urusan pemerintah daerah ya. Bapak Ibu klik tanda panah ini. Nah, setelah terbuka ya, Bapak Ibu klik tambah ya, tambah baris ya. Yang pertama Bapak Ibu memilih nama indikatornya dulu ya. Kemudian setelah dipilih, Bapak Ibu pilih unit kerja penanggung jawab ya. Pilih. Nah, yang bertanggung jawab di sini sekretaris ya. Nah, setelah dipilih kemudian klik tombol simpan. Ya, gitu. Ya. Untuk melakukan edit, Bapak Ibu sisa klik saja yang mana yang mau diedit ya. Nah, sekretaris misalnya. Nah, ini bisa dipilih, kemudian klik tombol simpan. Nah, seperti itu. Ini juga. Ya, kalau mau menghapus sisa klik ini aja. Oke. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan tagging semua program ya. Jadi untuk melakukan tagging ini Bapak Ibu lakukan terurut ya, mulai dari eselon 3 sampai ke eselon 4 ya. Dari program kegiatan, jadi nggak bisa loncat ya. Nah, setelah selesai melakukan tagging di indikator program ke masing-masing penanggung jawab, kemudian kita lanjut ke kegiatan ya. Nah, di kegiatan kita coba masih publik ya, tambah dan pilih, kemudian pilih ini. Nah, ini bidang apa yang punya ya, bidang komunikasi. Oke, simpan ya. Nah, ini masih kosong, sebenarnya tersimpan ya, hanya kalau mau ditampilkan di refresh saja ini. Udah, kita lanjut yang kosong ya, kegiatan yang lain. Prestasi barang milik daerah. Nah, ini sekretaris pasti ya. Nah, jadi sisa dipilih begini, simpan, kemudian lanjut lagi. Oke, kita lihat. Oke. Nah, setelah selesai melakukan tagging indikator di level kegiatan, kemudian selanjutnya kita lanjut ke eselon 4 ya, tagging eselon 4. Oke, caranya sama ya, seperti melakukan tagging di indikator program dan kegiatan ya.
Oke, dan pastikan Bapak Ibu semua sub kegiatan itu sudah memiliki penanggung jawab ya. Jadi masing-masing indikator kinerja itu penanggung jawabnya jelas ya. Meskipun ada satu sub kegiatan lebih dari satu penanggung jawab, itu bisa diimplementasi dalam aplikasi ini ya. Sisa ditambahkan saja berapapun penanggung jawabnya. Baik Bapak Ibu, setelah melakukan tagging ya di level indikator kinerja, kemudian ada dua menu di bawahnya ya. Nah, yaitu formulasi program. Nah, ini penting ya. Ini Bapak Ibu bisa bisa menginput formulasi dari masing-masing indikator program ya di sini. Kemudian menginput sumber data ya, perolehan datanya ini dari mana ya, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu untuk menginput formulasi sisa klik saja ini. Nah, nanti akan tampil seperti di depan ya, sisa diuraikan saja ya, sisa diuraikan formulasinya bagaimana, atau gambar bisa di copy paste ke dalam sini ya. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir di menu data dasar ini, menu tagging ini, yaitu anggaran kas. Nah, di sini Bapak Ibu menginput alur kas ya, alur kas di level sub kegiatan masing-masing bidang ya, seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu menginput masing-masing kerangka pendanaannya ya, setiap bulannya. Nah, hasil dari penginputan anggaran kas ini akan tampil di anggaran dicetakan PK ya, perjanjian kinerja, dan anggaran triwulan dicetakan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja. Nah, seperti itu ya. Contoh misalnya seperti ini ya. Bapak Ibu sisa menginput aja di sini setiap bulan, atau Bapak Ibu bisa menginput di masing-masing akhir bulan dari triwulan. Contoh misalnya triwulan 1 bulan Maret ya, berapa ya. Karena cetakan pengukuran sama evaluasi dia menampilkan anggaran per triwulan, bukan per bulannya. Nah, jadi sisa di input saja di sini ya. Nah, yang diinput ini adalah bukan anggaran kas sampai dengan, tetapi anggaran khusus di triwulan itu saja. Nah, seperti ini. Nah, setelah diinput ya, nah Bapak Ibu bisa lihat ini ada tanda centang, tanda panah ya, warna merah. Ini artinya belum tersimpan, jadi disimpan. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menginput anggaran kasnya ya sampai pagunya klop dengan pagu APBD Bapak Ibu ya. Nanti akan tersum secara otomatis di bawah sini nanti ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah menginput ya menu data dasar ya, menu data dasar ini diinput satu kali saja ya. Nanti ketika ada masuk ke tahun anggaran yang baru, itu Bapak Ibu insya Allah tidak perlu menginput lagi ya, kecuali anggaran kasnya yang diinput ya. Nah, di anggaran kas ini ketika nanti masuk ke APBD perubahan ya, untuk mencetak PK perubahan, membuat PK perubahan, Bapak Ibu sisa ganti pilihan di sini ya, memakai APBD perubahan. Nah, jadi sisa di input anggaran kas perubahannya. Nah, seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu menginput di menu data dasar ini, selanjutnya Bapak Ibu sudah bisa masuk ke penginputan PK dan capaian. Nah, PK dan capaian inilah yang diinput nanti tiap triwulan ya, progresnya dilaporkan tiap triwulan
Nah, kita mulai dari eselon 2 contoh ya. Nah, ini sudah ada sasaran, ada indikator. Nah, ini Bapak Ibu tentukan targetnya dulu ya. Contoh misalnya ini targetnya ini di TV4 ya. Nilai sakit ya. Angka ini target indikatif ya. Nah, maksud dari target indikatif ini adalah target yang tertuang di dalam dokumen Renstra. Nah, ini contohnya 2.75. Kemudian Bapak Ibu klik simpan. Nah, jadi target tahun ini dengan target indikatif itu nilainya sama ya. Oke. Nah, setelah menginput target, nanti setiap triwulannya Bapak Ibu menginput capaiannya ya. Contoh seperti ini ya. Ketika Bapak Ibu input capaiannya nanti, nah sistem secara otomatis akan menampilkan tingkat capaiannya berapa persen ya, berapa persen. Nah, nanti akan tampil angka tingkat capaiannya ya per masing-masing sasaran sampai di OPD, di level sasaran, seperti pada layar. Nah, setelah di sasaran kemudian masuk di eselon 3 yaitu program dan kegiatan. Cara penginputannya sama ya, Bapak Ibu. Yang pertama menentukan target triwulan dulu ya. Target triwulannya contoh misalnya ini ya, ini hanya contoh ya, targetnya 20 ya. T4. Oke, simpan. Targetnya 80 ya. Atau misalnya kasih 100 ya. Oke. Nah, kemudian lanjut ke indikator program yang selanjutnya ya. Ini hanya contoh ya, jadi nanti Bapak Ibu dari Dinas Kominfo silakan mengedit ya. Nah, seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu menginput dulu target triwulannya dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Nah, kemudian nanti setiap triwulannya Bapak Ibu sisa menginput progres capaiannya dan nanti angkanya akan tampil ya. Seperti pada layar ini saya contohkan misalnya 15,55, 15,5. Nah, contoh ini ketika disimpan maka ini akan menghasilkan tingkat capaian ya, di TW1. Nah, kemudian lanjut ke kegiatan ya. Lanjut di kegiatan. Nah, di sini ada tombol X ya, expand. Nah, untuk melakukan collapse ya, Bapak Ibu tidak perlu melakukan satu persatu seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu cukup klik ini aja. Nah, maka akan terkolaps secara otomatis. Nah, jadi Bapak Ibu menginput targetnya ya triwulan 1 sampai dengan triwulan 4. Setelah itu baru kemudian menginput capaian triwulannya. Kemudian klik tombol simpan ya, seperti itu. Begitu juga di sub kegiatan ya.
sub kegiatan ini sudah terbagi ya, sudah di tagging tadi ya. Jadi semua unit kerja dan sub unit kerja itu memiliki indikator keberhasilan ya. Masing-masing sudah memiliki indikator keberhasilan. Nah, setelah menginput di eselon 4 ya, PK staff ini kita lewati ya, kita langsung masuk di penetapan IKU. Nah, ini yang Bapak Ibu lakukan di awal tahun ya, penetapan IKU. Nah, dari sasaran Renstra yang mana Bapak Ibu jadikan ditetapkan sebagai IKU tahunan ya. Nah, ini sisa dicentang saja ya. Contoh misalnya tiga indikator sasaran ini ya, 3 sasaran ya, udah di sisa dicentang, dan centang. Nah, formulasinya juga diisi ya. Nah, kalau tampilannya seperti ini ya, yang kayak tadi atau seperti ini, bisa langsung diketik formulasinya seperti apa ya, bisa diuraikan, bagi ini kali 100 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian close atau klik sembarang ya, klik sembarang untuk supaya dia tersimpan. Nah, maka hasilnya akan tersimpan. Untuk mengedit langsung aja klik ini, nah dia akan tampil, sisa diedit aja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bisa dilanjutkan ke penginputan formulasi indikator yang selanjutnya. Nah, kemudian jangan lupa menginput sumber data. Contoh misalnya dari Badan Pusat Statistik, dari Kemenpan ya, Kemenpan, indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, ini misalnya dari, ini contoh ya, Badan Pusat Statistik seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu sisa checklist saja yang mana ditetapkan sebagai IKU, kemudian input formulasi dan input sumber datanya ya. Selanjutnya ya, ini menu baru di dalam e-Sakip, yaitu menginput rencana aksi ya. Di sini Bapak Ibu bisa membuat rencana aksi ya, rencana aksi. Bisa masuk di sini Sakip ya, Sakip rencana aksi, kemudian klik tombol tambah. Nah, pertama-tama Bapak Ibu memilih sub kegiatan dulu ya, sub kegiatan dulu. Contoh misalnya, saya contohkan yang mudah. Oke, ini contohnya. Nah, dia akan muncul unit kerja. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu sub kegiatan ini yang bertanggung jawab itu lebih dari satu unit kerja, maka dia akan tampil pilihannya di sini ya, seperti ini. Kemudian sekarang membuat uraian aktivitasnya di dalam rencana aksi ya, dan klik tambah. Nah, pilihan unit kerja ini tampil karena Bapak Ibu sudah melakukan tagging indikator kinerja di sini ya. Maka dari itu saya sampaikan bahwa menu ini wajib dulu di input atau di setting ya, di tagging, baru bisa masuk ke yang lain, karena data ini terkait dengan data yang lainnya. Nah, kemudian klik tombol tambah ya. Setelah klik tombol tambah, Bapak Ibu masukkan nomor urut dulu ya. Yang pertama, Bapak Ibu melakukan apa nih dalam rencana aksi,
aktivitas apa yang Bapak Ibu pengen lakukan di dalam subkegiatan ini ya. Nah, ini masih kosong ya, tidak ada pilihannya. Nah, kita tutup dulu ini. Nah, di sini ada keyword rencana aksi ya. Nah, ini kamus kata dari aktivitas rencana aksi. Nah, klik ini untuk menambah keyword atau kamus datanya, kamus kosakata ya. Nah, tambah misalnya di sini penyusunan SK. Kemudian membuat surat undangan. Ya. Kemudian membuat TOR atau KK. Kemudian simpan. Nah, gitu. Jadi di sini adalah kamus kata aktivitas rencana aksi. Jadi tidak ada nanti aktivitas rencana aksi yang tidak seragam ya. Semuanya seragam. Nah, kemudian kalau sudah ya, ini saya contohkan 5 aktivitas rencana aksi, kemudian tutup. Kemudian kita kembali ke tambah tadi, klik tombol tambah. Nah, di sini tambah 1 ya. Yang pertama-tama pembuatan SK. Nah, seperti ini yang saya maksud. 2, kemudian membuat surat undangan. Ya, 3, membuat TOR. 4, membuat laporan pelaksanaan ya. 5, hasil. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya unit kerja yang bertanggung jawab dalam satu subkegiatan ini lebih dari 1 ya, kalau memang uraian aktivitasnya sama, Bapak Ibu bisa klik ini ya. Maka nanti semua unit kerja yang bertanggung jawab di dalam subkegiatan ini, uraian aktivitasnya itu sama ya. Yang membedakan nanti target tiap bulannya ya. Nah, ini karena 1 jadi nggak usah. Kemudian klik tombol simpan. Nah, setelah klik tombol simpan, maka akan tampil seperti ini ya. Akan tampil seperti ini ya. Di sini inputan targetnya itu adalah angka. Kenapa angka? Karena supaya nanti angka bisa mudah diukur ya, ketika nanti kita mencari tingkat capaiannya. Nah, contoh misalnya pembuatan SK ini dilakukan di bulan keberapa? Misalnya di bulan 3, 100 ya. Dia mau membuat surat undangan itu di bulan keempat, membuat TOR ya. Ini contohnya membutuhkan waktu 2 bulan ya, TOR. Nah, jadi seperti ini. Kemudian membuat laporan hasil pelaksanaan ya. Jadi ini bisa contohnya di TW ini ya, 50. Dan membuat laporan evaluasi 100. Nah, itu jadi menginput target seperti itu. Kemudian klik tombol simpan. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu melanjutkan pembuatan rencana aksi di subkegiatan lainnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk melakukan edit ya, misalnya ini urutan nomor 1-nya bukan pembuatan SK, tetapi membuat surat undangan ya. Oke, bisa. Jadi sisa dikliknya aja ini, kemudian pilih ini, kemudian simpan. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang salah, contohnya targetnya salah, jadi sisa diklik saja untuk edit ya. Klik,
perbaiki, kemudian simpan. Nah, untuk menghapus ya Bapak Ibu sisa klik ini aja. Ya, yang mana aktivitas rencana aksi yang pengen dihapus, dipilih, kemudian klik hapus. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa membuat rencana aksi di sini. Sehingga unit kerja di dalam OPD Bapak Ibu itu memiliki rencana aksi. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada unit kerja yang rencana aksinya dibuatkan di bagian program ya. Jadi dengan aplikasi ini masing-masing unit kerja di dalam OPD itu memiliki rencana aksi. Nah, selanjutnya setelah menginput ya menu yang tadi sampai ke rencana aksi, sekarang masuk di menu laporan ya. Nah, di menu laporan ini yang tersedia 3, yaitu mencetak perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan penetapan IKO. Ya, kita coba ya. Misalnya tanggal kita coba perjanjian kinerja ya, eselon 2 kepala dinas. Nah, ini namanya kosong ya. Namanya kosong. Dan juga kosong. Nah, ini berarti Bapak Ibu belum melakukan aktivasi pegawai ya di sini. Nah, Bapak Ibu di sini melakukan aktivasi pegawai dulu ya. Jika di menu laporan ini tidak ada nama pejabat dan tidak ada pilihan dari kepala unit kerja dan kepala sub unit kerja. Nah, masuk di aktivasi pegawai, kemudian klik aktivasi NIP ya. Klik aktivasi NIP, kemudian Bapak Ibu masukin NIP ya. Setelah itu tekan enter. Nah, ini akan tampil foto. Data informasi ini langsung terkonek ke sistem kepegawaian. Berikut dengan fotonya juga ya. Nah, begitu. Nah, untuk kepala dinas langsung aja klik tombol aktivasi. Nah, setelah klik tombol aktivasi, maka dia akan tampil di sini ya. Nah, jadi Bapak Ibu di menu aktivasi pegawai ini melakukan aktivasi sampai eselon 4 saja ya. Sebenarnya nggak masalah melakukan aktivasi sampai staff atau fungsional bisa ya, asal terdaftar di sistem kepegawaian. Nah, pada contoh kali ini saya akan mengaktifasi beberapa NIP ya. NIP dari Dinas Kominfo. Ini ya, oke. Nah, untuk eselon 3 dia ada pilihan di bawahnya ya. Nah, bidang aplikasi informatika dan aktivasi. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut NIP yang berikutnya. Oke, kepala bidang informasi, aktivasi. Oke, berhasil. Kemudian ini kepala bidang telematika. Nah, kalau eselon 3 dan 4 dia harus ada pilihannya dan itu wajib dipilih Bapak Ibu. Telematika dan persalinan. Oke. Kemudian nah, seperti ini. Jadi hasilnya muncul seperti ini ya. Nah, gimana kalau pejabat yang sudah diaktifasi ternyata suatu saat nanti di kemudian hari dia pensiun atau dimutasi ke OPD lain. Nah, Bapak Ibu sisa klik tombol ini ya. Klik tombol status paling kanan, kemudian pilih nonaktif. Setelah itu klik tombol simpan. Nah, maka pegawai itu akan hilang dari layar
gitu ya. Oke, saya batalkan. Nah, setelah mengaktifasi pegawai ya, Bapak Ibu masuk di menu laporan ya. Sekarang kita coba cetak PK eselon 2. Nah, secara otomatis dia akan tampil ya, nama kepala dinas ya. Nah, ini kepala dinas, pihak keduanya itu secara otomatis nama Pak Bupati ya. Nah, kemudian tampillah tujuan dan sasaran strategis ya, beserta dengan program-programnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sudah bisa dijadikan cetak perjanjian kinerja eselon 2. Nah, kemudian kita coba di eselon 3 ya. Nah, ini ya, pilihannya sudah ada, tadi nggak ada karena memang belum dilakukan aktivasi pegawai. Misalnya bidang aplikasi informatika ya, kita cetak. Nah, namanya secara otomatis ya tampil. Nah, pihak keduanya adalah atasan adalah kepala dinas ya. Nah, seperti ini, dan akan tampil yang tadi ya, akan tampil yang tadi. Nah, ini yang saya maksud tadi, kenapa harus dikaitkan di input sasaran program dan kegiatan, karena di cetakan PK yang tampil itu bukan nomenklatur program atau kegiatan, tetapi sasaran ya, seperti ini. Kemudian indikator kinerjanya, masing-masing indikator kinerja. Nah, seperti ini ya. Ini kita coba di sekretaris ya. Sekretaris belum tadi. Oke, sekretaris belum diaktifasi sehingga dia tidak masuk di pilihan sini ya. Dan saya juga belum mendapatkan NIP sekretaris ya, jadi tidak bisa saya contohkan. Jadi nanti sisa diaktifasi saja. Insya Allah akan tampil pilihannya di sini. Begitu juga dengan subunit kerja ya. Jadi sisa diaktifasi saja. Kemudian pengukuran kinerja ya. Nah, ini pengukuran kinerja ini dimulai dari eselon 3 ya. Kita misalnya contohkan. Nah, dia akan seperti ini ya. Nah, ini karena belum menyelesaikan tadi inputan anggaran kasnya. Nah, ini format dari cetak pengukuran kinerja, ada target tiap triwulannya. Seperti ini. Kemudian selanjutnya masuk ke penetapan IKU. Nah, di penetapan IKU ini ya, saya contohkan misalnya tentang penetapan IKU perangkat daerah. Nah, langsung cetak, kita lihat. Nah, dia akan tampil seperti ini. Nah, ini tadi yang saya bilang, di penetapan IKU ini wajib memang diinput formulasi dan sumber data, karena itu menjadi masuk ke dalam cetakan penetapan IKU nanti. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekian tutorial penginputan pada aplikasi e-Sakip Luhut Timur ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan atau kendala, silakan menghubungi saya di nomor WA atau di grup e-Sakip Luhut Timur. Sekian, terima kasih.